ke media sosial dan membuat siaran pers ke media massa lokal, cetak atau elektronik. Nah, ini salah satu kewajiban bagi teman-teman KPU kabupaten ya. Kemudian menyampaikan DPB yang mengalami perubahan setiap bulan by name, by polling station itu kepada partai politik, Bawaslu dan Dinas Dukcapil. Nah, ini dan itu kemudian juga disampaikan kepada KPU provinsi ya, yang terakhir untuk kemudian direkapitulasi dan dihitung menjadi salah satu daftar pemilih berkelanjutan. Nah, karena itu surat edaran ini sangat penting untuk kita memaknainya bahwa kepentingan-kepentingan stakeholder di dalam melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini menjadi sangat penting. Di sana misalnya ada partai politik, ada Bawaslu, dan ada Dinas Dukcapil. Nah, kalau kita memperluas lagi karena ada siswa ya, ada siswa, ada mahasiswa, maka saya kira peran yang sangat penting di sini juga adalah Dinas Pendidikan, perguruan tinggi itu ya, dan lain sebagainya. Inilah saya kira penerapan dari surat edaran KPU yang harus dimaknai bagaimana KPU bisa menindaklanjutinya secara baik dengan para stakeholder yang ada. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ini data April sampai dengan Juli tahun 2021 untuk rekap progres daftar pemilih berkelanjutan KPU Kabupaten Poso itu ya. Jadi ini kalau kita lihat hasil kerja teman-teman KPU Kabupaten Poso dengan total 170 desa ya dan kelurahan dengan jumlah DPT pemilu terakhir itu 158.646 ya. Jadi jumlah DPB April 2021 ya, nanti kita lihat sendiri ya, jumlah DPB 2021 itu 160.578. Nah, ini berarti kan kalau kita lihat dengan jumlah DPT pemilu terakhir itu ada ketambahan ya, ada ketambahan jumlah pemilih ya, jumlah pemilih baru yang mencapai 1.932. Nah, ini yang saya kira nanti validasi datanya tentu saja sudah dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Poso ya bersama dengan Dinas Dukcapil itu. Nah, ini data yang kita lihat sampai dengan Juli 2021. Ada juga data di Agustus, saya kira teman-teman sudah mengupdate data DPB pada sampai dengan Juli 2021. Ada juga yang kita lihat jumlah pemilih yang yang TMS itu ya. Jumlah pemilih yang TMS kalau di bulan April itu tidak ada ya. Kalau di bulan Mei itu ada 18 ya jumlah pemilih baru dan jumlah pemilih TMS itu ada 196. Nah, ini saya kira data-data yang tentu saja bisa didiskusikan ya oleh stakeholder yang ada di Poso karena ini menyangkut terkait dengan data pemilih yang harus dilindungi dan kemudian diberikan hak-hak konstitusionalnya. Nah, ini untuk rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan periode tahun 2021 ya. Jumlah data pemilih 160.513. Ini untuk DPB per Agustus tahun 2021 ya, yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Poso, di mana laki-lakinya sebanyak 81.558 pemilih, sedangkan perempuan sebanyak 78.965 pemilih. Nah, ini tentu saja ini menjadi bagian dari kerja kita semua. Nah, ini setelah berasal dari teman-teman KPU Kabupaten Kota Sulawesi Tengah, di bulan Agustus KPU Provinsi melakukan melakukan pleno untuk rekapitulasi data pemilih perubahan ya di bulan Agustus 2021 sehingga jumlah pemilih di bulan Agustus ini mencapai 2.045.331 itu. Ya, kalau kita lihat jumlah DPB sebelumnya yang terdiri dari 175 kecamatan dengan jumlah desa
ya, jumlah DPB sebelumnya itu mencapai 2.045.369. Nah, kalau kita lihat sampai di bulan Agustus berarti ada penurunan ya. Kalau kita lihat ada penurunan dari 2.045.369 ini menjadi 2.045.331. Artinya ini ada karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya adanya pemilih yang meninggal, pemilih yang ganda, pindah domisili, ya, pemilih tidak dikenal yang telah menjadi TNI, Polri, kemudian bukan penduduk, ya. Ini yang dikategorikan sebagai jumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat itu. Itu yang saya kira khusus untuk data Sulawesi Tengah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat tantangan bagi KPU dalam rangka untuk melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini tentu saja ada banyak hal itu ya. Mohon maaf saya tidak bisa tampilkan lagi karena terlalu berat ya. Saya kira yang tantangan PDB itu ya, minta tolong mungkin adminnya bisa menampilkan kalau ada di situ ya materinya. Nah, kalau kita lihat tantangan PDB kemudian itu adalah adanya sebuah peristiwa kependudukan ya. Masih adanya problem sumber data itu ya. Kemudian adanya soal keterbukaan informasi data dari stakeholder ya. Kemudian keserentakan pemilu dan pemilihan dengan adanya tahapan pemilu yang beririsan itu. Nah, dari sisi permasalahan DPT tentu saja masih banyak pemilih yang tidak dapat ditemui itu ya. Jadi atau ada pemilih yang pindah penduduk ya, sudah pindah dan tidak pernah balik-balik. Nah, ini salah satu problem dan permasalahan. Pemilih tersebut masih tercatat berKTP di alamat asal. Nah, ini juga dokumen DPT yang bisa menjadi permasalahan. Karena memang penduduk kita di dalam dinamikanya setelah pindah pemilih tidak mengurus atau dokumen pindahnya itu ya, pindah penduduk. Jadi ada warga atau pemilih kita yang pindah itu tidak mengurus atau dokumen pindah penduduk gitu. Nah, ini yang saya kira jadi persoalan. Tolong di permasalahan DPT ya. Lanjut. Bukan, terus sebelumnya lagi. Terus sebelumnya ya. Ya, ini kemudian ya, berikutnya ya ini terkait dengan tantangan kita yaitu problem sumber data. Nah, problem sumber data ini itu belum ada sumber data yang jelas terkait bagaimana kemudian KPU akan melakukan pembaruan data setiap bulannya. Orang data meninggal, mutasi penduduk, TMS dan memenuhi syarat. Nah, ini saya kira penting untuk dilakukan data pembaruan ya, sehingga kerjasama antara KPU dan Dinas Dukcapil itu bisa memudahkan bagaimana orang misalnya data apakah orang ini sudah meninggal itu ya, atau misalnya telah pindah penduduk dengan mutasi ya, atau misalnya pemilihnya tidak memenuhi syarat itu. Nah, ini semua saya kira merupakan problem sumber data di dalam PDB kita. Nah, ini jelas bahwa di dalam surat edaran KPU nomor 132 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, bahwa dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten Kota melakukan koordinasi secara berkala dengan instansi-instansi terkait.
Nah, selain dari Dinas Kependudukan, saya kira kita turut mengapresiasi bahwa salah satu potensi sumber data yang bisa digunakan atau bisa dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota dengan Dinas Dukcapil yaitu kepada pemilih pemula itu ya. Misalnya mereka yang sudah berumur 17 tahun atau mungkin saja di 2024 nanti sudah berumur 17 tahun sehingga sudah memenuhi syarat untuk memilih. Nah, ini mereka masih mungkin sekolah di SLTA ya. Apakah di sekolah kelas 2 atau kelas 3 yang mereka ini sudah memenuhi syarat ya, umurnya sudah 17 tahun atau nanti akan mencapai 17 tahun di pemilu 2024 ya, tentu saja ini butuh kerjasama data yang akurat dari Dinas Dukcapil. Sebagaimana tadi kalau kita mendengarkan laporan dari Kepala Dinas Dukcapil ya, wilayah 3 ya, wilayah 2 ya tadi Sulawesi Tengah, tentu saja ini kita bisa melihat bahwa ada banyak yang disampaikan tadi oleh Pak Alwi Musa itu ya, itu saya kira ada banyak potensi bagi pemilih di Kabupaten Poso ya untuk didata kembali itu. Nah, lanjut saja. Nah, kendala-kendala yang disebutkan itu merupakan bagian dari pemetaan potensi kerawanan dalam hal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Harapannya saya kira dengan adanya kerjasama yang baik, tentu saja KPU menjaga dan memelihara data pemilih berkelanjutan ini. Nah, yang berikutnya terkait dengan penataan administrasi kependudukan. Nah, ini saya kira salah satu tantangan terpenting bagi kita terkait dengan penataan administrasi kependudukan. Di sini kalau kita lihat administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam dokumen dan data kependudukan. Jadi melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi, administrasi kependudukan, ya, pendayagunaan hasil untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Tadi sudah disampaikan oleh Dinas Dukcapil ya terkait dengan penata kelolaan administrasi kependudukan, mulai dari pendaftaran ya, pendaftaran penduduk, kemudian pencatatannya. Jadi saya kira ini juga hal yang penting bagaimana menata kembali administrasi kependudukan kita. Sebab misalnya hal yang penting orang yang peristiwa kependudukannya misalnya telah meninggal dunia, ini tidak tercatat dengan baik sehingga orang yang sudah meninggal di tahun sebelumnya, misalnya ya di pemilu 2019 dia sudah meninggal dunia, itu di pilkada 2020 masih ada. Nah, ini saya kira salah satu yang perlu kita tata kembali terkait dengan data informasi ya, pencatatan peristiwa kependudukan yang tentu saja ini menjadi kewajiban yang ditata oleh pemerintah, dalam hal ini adalah Dinas Dukcapil itu. Nah, peristiwa-peristiwa kependudukan yang perlu ditata ya adalah kejadian-kejadian yang dialami oleh penduduk yang harusnya sebenarnya harus dilaporkan ya. Misalnya terkait dengan penertiban perubahan kartu keluarga itu ya, kartu tanda penduduk, surat keterangan kependudukan lainnya, melalui misalnya penduduk yang pindah datang ya, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Nah, ini saya kira banyak hal yang misalnya orang yang kawin ya, orang yang menikah orang Palu, kemudian dia menikah di Poso, dia sudah tinggal tetap di sana, tetapi KTP-nya masih ada di Palu. Nah, ini saya kira status tinggal ini status tinggal terbatas, tetapi dia sudah menjadi tinggal tetap. Ini juga banyak kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa ini yang kemudian tidak dilaporkan oleh masyarakat itu ya. Sehingga di sini memang penting keterbukaan dan respon dari pemerintah dalam rangka untuk melakukan
penataan administrasi kependudukan ini itu. Nah, saya kira yang paling penting di sini adalah bagaimana kita mendorong adanya kerjasama Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan ya di provinsi, kabupaten, kota antara KPU provinsi dan KPU kabupaten kota yang secara sadar kepemilikan dokumen kependudukan, sadar pemutahiran data pemilih dan sadar pelayanan Adminduk ya. Nah ini saya kira sangat penting sebagaimana diamanahkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 itu. Ini penting untuk kita bisa bekerja sama. Kalau semua orang bisa sadar dengan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan, ini memudahkan ya pendaftaran penduduk, memudahkan untuk pendaftaran pemilih bagi masyarakat. Nah, tentu saja itu bagian dari tantangan-tantangan kita. Apa yang harus kita lakukan? Ya tentu saja dengan melakukan kegiatan sosialisasi, kegiatan pendidikan pemilih, dan kegiatan untuk partisipasi masyarakat. Nah, kalau kita lihat apa kegiatan sosialisasi yang harus dibuat oleh KPU ya, ini misalnya diseminasi peraturan perundang-undangan. Mungkin bisa bekerja sama antara KPU, kemudian Dinas Dukcapil dan Dinas Pendidikan itu ya, sebagaimana tadi Pak disampaikan bahwa kita terbuka ya terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh KPU. Misalnya Pak Alwi tadi menyampaikan menunggu. Jadi saya kira ini juga penting ya, stakeholder bagaimana kita mendiseminasikan, karena ada banyak mungkin siswa-siswa kita di Poso yang nantinya sudah akan memenuhi syarat untuk memilih. Nah ini sasaran dan metode kita misalnya kepada partai politik, masyarakat umum, perguruan tinggi, sekolah ya, madrasah, media atau jurnalis ya, penyelenggara pemilu, ini juga bisa dilakukan dengan tatap muka, rakor melalui daring ya, media radio dan lain sebagainya. Nah, kegiatan pendidikan pemilih yang bisa kita lihat di antaranya misalnya Goes to Campus, Goes to School ya, turun-turun ke sekolah-sekolah. Saya kira seperti ini sekarang adalah hal yang strategis ya. Goes to School ini namanya sama dengan Go to School karena kita langsung berhadapan dengan para siswa. Kemudian memetakan ya daerah-daerah di mana DPB itu bisa berlanjut pada daerah pemilih rendah, pada potensi pelanggaran tinggi, pada daerah rawan konflik, ya daerah rawan bencana. Nah ini juga yang paling penting ini adalah melalui Desa Peduli Pemilu. Nah ini saya kira penting ya untuk kita lakukan. Salah satu program yang sudah dilakukan oleh KPU yaitu adalah melakukan Desa Peduli Pemilu. Nah strategi dan bentuk pendidikan pemilih yang kita lakukan itu bisa melalui penggunaan media sosial, Facebook, Instagram, ya, YouTube, ya, kemudian bisa juga program diskusi seperti yang kita lakukan saat ini ya, melalui radio, melalui televisi dan lain sebagainya. Roadshow dengan mobile sosialisasi ya, kemudian penggunaan media cetak dan media online. Nah ini berikutnya adalah terkait dengan apa kegiatan partisipasi masyarakat yang terus kita dorong. Kegiatan partisipasi masyarakat itu kita mendorongnya melalui setiap elemen-elemen masyarakat bisa berpartisipasi di dalam program daftar pemilih berkelanjutan ini ya, memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat berkaitan dengan hasil DPB. Jadi ini kewajiban bagi KPU kabupaten kota untuk memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat dan kemudian memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang pihak untuk berpartisipasi di dalam DPB nanti itu. Nah, yang paling penting yang terakhir itu adalah pelibatan kelompok-kelompok strategis ya. Jadi kita bisa melakukan pembuatan bank materi sosialisasi dalam bentuk buku, leaflet, audiovisual ya, didistribusikan kepada semua kelompok sosial dan instansi masyarakat. Kalau misalnya sekarang ada bupati, wali kota maupun kepala dinas ya, atau misalnya kepala sekolah yang membuatkan materi-materi sosialisasi untuk disampaikan, ini adalah hal yang menarik untuk kita sampaikan ya. Kemudian mobilisasi sosial melalui ormas, LSM, perguruan tinggi, peduli pemilu untuk kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih.
pelibatan kelompok strategis pemilih pemula ya seperti sekarang ini SLTA, SMA ya, para kelompok perempuan, penyandang disabilitas ya, umat beragama dan kaum marginal. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kira itu hal-hal yang penting ya untuk kita bisa laksanakan di dalam proses pemutahiran data pemilih berkelanjutan ini. Terima kasih, saya mohon maaf karena jaringan kurang mendukung ya, sehingga presentasinya itu terputus-putus ya. Mudah-mudahan di kegiatan ini akan bisa mendapat manfaat yang paling baik di dalam kita melakukan tugas-tugas untuk negara, daerah, dan bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sahran Raden sudah menyampaikan presentasinya. Dan Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik pengurus OSIS, SMA, SMK atau sederajat, dan peserta yang saat ini berada di Zoom. Sudah ada pemaparan dari para narasumber dan saat ini kita akan membuka pertanyaan, mungkin ada saran atau apa. Dan saya buka 2 sesi di kesempatan hari ini. Jadi yang pertama nanti dari kepala sekolah atau mewakili SMA dan juga mungkin nanti dari pengurus OSIS ya, adik-adik kita yang mungkin mau bertanya tentang proses data pemilih atau proses untuk data kependudukan di Dinas Pendudukan. Kami silakan ketiga orang dari siapa ini, Bapak Yan dan lagi ya. Halo Pak. Dari SMK Negeri 1. Nama GKS dulu Pak. Pak Yan, Pak Leo, dan siswa SMK Negeri 1 Poso ya. Ya. Silakan kepada Pak Yan untuk menyampaikan pada narasumber kita di hari ini. Kami persilakan Pak. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami sangat mengapresiasi dari KPU Poso bisa menggandeng sekolah Pak. Bisa menggandeng sekolah untuk menuju kepada pemilu yang berkualitas. Jadi ini merupakan kami menilai bahwa ini inovasi baru Pak bagi KPU Poso sebagai media. Termut suaranya Pak, termut. Suaranya termut. Kita maaf. Merupakan inovasi baru bagi KPU Poso, di mana program ini kami menilai sangat bagus Pak, melalui kerjasama dengan pihak Kepala Cabang Dinas Wilayah 3 Pak Albi, juga dari KPU Poso dan juga dari Ibu Bupati Poso. Nah, jadi ini Pak kami usulkan supaya media ini jangan hendaknya diprogramkan ke depan sebagai media sosialisasi yang sangat baik Pak. Kami sangat mendukung, pihak sekolah sangat mendukung. Berangkat tadi dari sambutan Ibu Bupati Poso, ya, kami juga sangat memberikan apresiasi. Ibu Bupati Poso tadi menyampaikan bahwa jangan kita alergi terhadap alergi terhadap politik. Ya, jadi hendaknya terutama di kalangan siswa, Pak, di kalangan siswa ini memang sebagai satu upaya untuk lebih meningkatkan pemahaman ya tentang
undang-undang pemilu, tentang pelaksanaan pemilu, dan bagaimana dampaknya terhadap sistem demokrasi kita ke depan. Nah, jadi oleh karena itu Pak, dari topik yang sudah disampaikan ini, FGD bersama SMA SMK menjawab tantangan proses Muntarli DPD untuk data pemilih berkualitas dan partisipasi pemilu untuk tahun 2024. Jadi kami sampaikan di sini Pak bahwa penyelenggaraan pemilu selalu mengalami perbaikan. Ya. Jadi selalu mengalami perbaikan dan ada inovasi. Nah, jadi inovasi-inovasi ke depan itu juga memberikan dampak yang sangat positif bagi penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Ya, kami melihat dari perbaikan itu mengenai mekanismenya juga maupun manajemennya. Jadi manajemen pelaksanaan. Artinya kita mencari format yang ideal. Ya, tujuannya adalah untuk menjaga asas pemilu, kemudian penanganan pelanggaran hingga pengelolaan atau penyelesaian sengketa pemilu. Ya, kemudian Pak, pertanyaan saya. Ditujukan kepada siapa ini? Ya, singkat saja kami sampaikan mengenai perubahan sistem pemilu yang dilaksanakan pada tahun 2019, yang pemilu serentak yang lalu, di mana sangat berdampak terhadap kehidupan demokrasi kita. Ya, kami ingin tahu Pak, dari pemilu 2019 lalu, bagaimana implikasinya di lapangan, Pak? Ya, bagaimana implikasinya di lapangan? Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana langkah-langkah perbaikan agar pilkada ke depan lebih baik dan berkualitas. Apa strateginya? Kemudian juga Pak, apakah bisa dipisahkan pemilu lokal dan pemilu lokal dan nasional? Karena kami melihat yang lalu waktunya sangat lama untuk penyelesaian perhitungan suara, sehingga banyak korban lalu Pak, banyak korban. Kemudian penyelenggara pemilu juga itu banyak yang sakit, karena mungkin apalagi yang lalu itu ada lima suara yang harus diselesaikan dalam waktu yang ya. Kemudian yang terakhir Pak, mengenai sistem ambang batas pencalonan presiden. Nah, jadi sistem ambang batas pencalonan presiden itu berdasarkan kursi atau suara. Ya. Apa dampak psikologisnya Pak bagi kehidupan masyarakat kita? Ya, saya kira itu Pak. Kami sangat mendukung program ini Pak. Jempol untuk KPU. Kiranya ke depan bisa diprogramkan lebih baik lagi, lebih lanjut, agar dapat melibatkan partisipasi pemilu yang lebih banyak ke depan. Kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ibu Bupati Poso yang turut memberikan sambutan tadi, dan mudah-mudahan dalam penyelenggaraan ke depan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih. Saya kembalikan Pak. Terima kasih. Pak ya, dari SMA suaranya kecil Bapak. Leo. Oke, baik. Terima kasih. Pak Wisnu, boleh dengar Pak Wisnu? Baik, Pak. Dari ya, baik. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada saya. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang ada dalam Zoom meeting ini, yang saya hormati Ketua KPU, ya, Provinsi, Pusat maupun di Kabupaten Poso, serta anak OSIS yang saya hormati. Yang pertama yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan sosialisasi hari ini adalah apresiasi yang setinggi-tingginya, sebab ini juga menjadi masalah kami Pak
ya dari tahun yang lalu. Nah, nanti saya coba jelaskan. Tetapi yang perlu saya tegaskan pertama adalah berkaitan dengan data pemilih ini itu sebenarnya merupakan kewenangan dari Dukcapil dan KPU. Ya. Nah, artinya supaya kita menempatkan dulu posisi kita. Sekolah itu adalah bagian dari supporting system dari apa yang dilaksanakan. Nah, implikasinya apa, Pak? Implikasinya adalah bahwa sekolah itu dalam tanda kutip dia hanya memberikan support dalam pemberian data, ya. Tetapi dia tidak maksudnya terlibat langsung di dalam pendataan siswa-siswi ini sebagai pemilih pemula di dalam daftar pemilih. Nah, ini kenapa saya perlu sampaikan supaya Pak, kami ini di sekolah itu kami sudah memiliki begitu banyak tugas dan tanggung jawab yang harus kami kerjakan. Nah, jangan nanti ketika ini sudah dilaksanakan, kemudian nanti kita itu nanti berjubel semua itu surat permohonan, pengiriman data dan seterusnya yang kemudian itu menjadi beban kami di sekolah. Jadi bukan kami mau melepaskan tanggung jawab, tetapi mau menempatkan posisi kita, mau menjelaskan posisi kita bahwa untuk dengan pemilih pemula itu merupakan ranahnya dari Dukcapil dan KPU. Nah, berkaitan dengan itu Pak, maka saya pikir ada 3 catatan penting saya. Yang pertama itu berkaitan dengan akurasi proses sinkronisasi. Ya, akurasi proses sinkronisasi terhadap siswa-siswi yang menjadi pemilih pemula. Ya, nah oleh sebab itu saya usul langsung saja Pak. Ya, jadi saya tidak perlu mau bertanya lagi, saya langsung usul saja Pak. Nah, berkaitan dengan akurasi proses sinkronisasi, saya pikir ini kita kan sudah zamannya online Pak. Nah, oleh sebab itu, saya berpikir itu bisa dilakukan secara online. Contohnya misalnya seperti MySAPK, yang saat ini dilaksanakan oleh seluruh PNS untuk Provinsi Sulawesi Tengah. Nah, oleh sebab itu, kalau kita melihat tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kacapis dengan data yang ada, bahwa setiap tahun lulusan kita itu ada kurang lebih 2.500 untuk kelas 12, maka seharusnya ini diprogramkan setiap tahunnya bagaimana untuk dilaksanakannya perekaman KTP oleh Dukcapil. Nah, prosesnya bagaimana? Prosesnya itu melalui online saja. Jadi sekolah akan mendata semua siswanya di kelas 3, kemudian membimbing mereka untuk pelaksanaan pengisian data, itu seperti data SAPK itu, yang kemudian dilampirkan kan akte kelahirannya saja dengan kakak yang asli. Nah, kemudian itu dibuat saja KTP-nya. Karena memang miris, Pak, kita lihat seperti pemilihan-pemilihan yang biasa dilakukan, itu bahkan ada anggota legislatif, ya calon anggota legislatif atau yang akan ikut konsultasi, itu justru mereka yang mencari orang, kemudian membuatkan KTP. Nah, itu kan ada masalah sebenarnya kita di situ. Ya, nah oleh sebab itu saya usul langsung saja untuk akurasi proses sinkronisasi ini coba saja dilakukan secara online karena kita sudah coba dan saya rasa itu pasti siswa anak-anak kita itu pasti bisa karena mereka memang sudah hampir 2 tahun ini melaksanakan secara online. Nah, yang kedua adalah berkaitan dengan koordinasi dengan sekolah. Ya, mohon maaf saja Pak. Ini nanti ini kita bersyukur ya. Kita bersyukur bahwa KPU sudah melaksanakan saat ini jauh-jauh hari sebelum pilkada atau pemilu. Kalau dulu-dulu itu sudah mau dekat, sudah 1 minggu, 2 minggu, atau 1 bulan baru dilakukan sosialisasi, ya sehingga semua itu serba tergesa-gesa. Kemudian itu kita melihat bahwa koordinasinya kurang baik menurut kami ya, karena begini Pak, ada siswa kami yang sudah kami data tidak keluar KTP-nya. Ada siswa yang tidak didata keluar KTP-nya. Nah, berarti ada masalah di situ. Nah, oleh sebab itu kami berharap supaya koordinasi dengan sekolah tetap dilakukan. Nah, usul tadi itu kita kan sudah punya data ini. Nah, oleh sebab itu setiap tahun kami berharap supaya ini dilakukan koordinasi terus dengan sekolah supaya data update siswa itu terus ada yang akan masuk dalam daftar pemilih tetap. Nah, yang ketiga Pak, ini usulan saja Pak.
ya. Jadi ini berasal dari pengalaman kami pada waktu tahun lalu dilaksanakan pemilihan ketua OSIS di SMA GKST 2 Tentena ya. Pemilihan ketua OSIS itu secara online. Jadi siswa itu melakukan pemilihan itu dengan menggunakan mereka membuat sedikit programnya ya, mungkin Google Form atau apa sebagainya, kemudian melaksanakan pemilihan secara online. Nah, saya berpikir ini kan seharusnya bisa juga dilaksanakan untuk pemilihan kepala daerah. Ya, artinya bahwa peluang itu tadi disampaikan oleh KPU provinsi itu bisa dilaksanakan, ada peluang dan tantangan. Saya pikir ini adalah peluang kita karena anak-anak milenial sekarang itu memang lebih dekat dengan hal-hal yang berbau online. Nah, oleh sebab itu kalau misalnya dilaksanakan, saya yakin dan percaya bahwa partisipasi pemilih itu pasti akan meningkat. Sebab persoalan mengenai partisipasi pemilih itu terjadi karena mereka harus pergi ke TPS. Sesudah sampai di TPS, tidak ada datanya, kemudian mereka suruh lagi ke sana kemari, membuat surat keterangan dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu saya berpikir, Pak, kalau memang memungkinkan, dilaksanakan saja pemilihan secara online. Nah, artinya tugas kita kan adalah masalah partisipasi. Mengenai keamanan jaringan dan sebagainya itu kan bukan kewenangan kita, tetapi itu adalah kewenangan dari KPU. Dan bagaimana itu akan dipikirkan supaya itu bisa terjadi. Jadi mungkin itu saja dari saya untuk siang hari ini. Terima kasih buat semua Bapak Ibu. Kami mengapresiasi buat apa yang sudah dilakukan. Semoga pemilihan berikutnya kita akan semakin sukses. Terima kasih Pak Wisnu. Baik, selanjutnya ketika siswa SMK Negeri 1 Poso, kami persilakan. Silakan yang mau bertanya kepada narasumber kepada kita di peserta FGD yang hari ini. Silakan dari SMK Negeri 1. Halo. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Ingrid Natasha Landa, perwakilan dari siswa SMK Negeri 1 Poso, ingin mengajukan pertanyaan kepada Ibu Kepala Dinas Dukcapil. Pertanyaannya adalah, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh Dinas Dukcapil bagi siswa yang belum membuat KTP di usia mereka yang sudah 17 tahun? Mengingat usia itu merupakan peserta pemilih pemula. Terima kasih. Dan jelas siswanya. Terima kasih dari SMK Negeri 1 Poso. Terima kasih pertanyaan dan pada narasumber di kesempatan siang hari ini. Sudah ada 3 penanya. Saya langsung saja dulu supaya tidak lupa. Ini artinya banyak mengarah ke Pak Sahran Raden, kepada Pak Sahran Raden kalau masih ada di sini. Kami bisa silakan untuk memberikan jawaban kepada peserta. Silakan. Pak Wisnu, bentar. Ada adik-adik SMA 3 itu masih resen. Ada resen ya? Ada ya? Oh ya, minta maaf nggak kelihatan. Ya lah, boleh terakhir ini. Mungkin untuk SMA Negeri 3, dengan siapa namanya? Tolong diperjelas. Ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum, nama saya Aditya Diputra. Saya dari SMA Negeri 3 Poso. Pertanyaan saya, Pak, seperti yang dikatakan tadi sama Kak Firian Aziz, KPU Pusat. Pertanyaan ini yang dikatakan Kak Firian Aziz tadi, bahwa perintah yang dilakukan dengan adanya persetujuan itu adalah pemerintah yang demokrasi. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah memilih karena dibayar atau disogok itu termasuk demokrasi? Karena itu ada persetujuan sebelumnya. Terima kasih, Pak. Dari saya. Kurang jelas, Pak. Bisa bergabung. Kita
Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, peserta FGD di siang hari ini. Terima kasih sudah ada beberapa pertanyaan, 4 pertanyaan lah untuk kesempatan hari ini. Dan persilahkan kepada Bapak Saran Raden untuk bisa menyampaikan beberapa pertanyaan jawaban. Ada pertanyaan dari peserta di kesempatan siang hari, Pak. Pada Pak Saran kami persilahkan. Oke, baik. Yang pertama tadi saya mungkin karena tidak mungkin nanti bisa disampaikan ya moderator terkait dengan apa saja, tapi ada beberapa hal yang bisa saya tangkap dari pernyataan atau pertanyaan dari peserta tadi. Yang pertama terkait dengan manajemen daftar pemilih berkelanjutan ini ya. Saya kira ini juga penting yang seperti yang disampaikan oleh peserta tadi, bahwa menurut saya bahwa sumber data kependudukan itu sebagaimana di dalam Undang-Undang Dinas Dukcapil atau Undang-Undang Administrasi Kependudukan itu hanya dilakukan oleh satu pintu. Siapa itu? Itu adalah pelaksana administrasi kependudukan yang diberikan melalui Dinas Dukcapil. Nah, itu kan amanah di dalam undang-undang ya. Kalau kita lihat itu adalah sumber kewenangan atribusi yang diberikan oleh undang-undang kepada Dinas Dukcapil untuk melakukan pendaftaran kependudukan atau informasi kependudukan dan lain sebagainya. Mencatat peristiwa kependudukan yang terjadi itu adalah kewenangan dari Dinas Dukcapil. Nah, bagaimana daftar pemilih berkelanjutan ini dikaitkan dengan stakeholder yang lain, misalnya sekolah itu ya, karena tidak akan mungkin KPU menerima data langsung dari sekolah itu ya. Karena itu bisa menjadi tumpang tindih, bukan kewenangan sekolah untuk memberikan. Jadi menurut saya kita perlu menyusun manajemen DPB ini secara komprehensif ya, yang baik sehingga jelas pengaturannya atau jelas kewenangannya atau jelas di dalam rangka untuk pemutahiran data pemilih berkelanjutan secara valid gitu dan komprehensif. Nah, kita harus buat garis demarkasi atau garis koordinasi ya, garis koordinasi mungkin antara sekolah berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil, dengan Dinas Pendidikan ya, karena di bawah naungannya, karena KPU tentu saja bukan menaungi sekolah itu ya, tidak punya, dia hanya bisa berkoordinasi itu. Nah, sekolah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dan Dinas Pendidikan ini saya kira juga bisa berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil ya, dan kemudian Dinas Dukcapil ini yang dikoordinasikan oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, ini saya kira stakeholder ini penting dibangun. Bagaimana cara manajemen yang baik gitu. Karena kalau ini tidak jelas, maka nanti akan menjadi timpang. Nah, itu yang saya kira penting ya, untuk kita bisa melihat bagaimana manajemen kependudukan atau manajemen DPB ini. Karena boleh jadi misalnya ya, bagi sekolah-sekolah tadi SLTA itu, yang sebagaimana tadi disampaikan oleh salah seorang peserta ya, dari SMA 1 ya kalau tidak salah tadi, SMA 1 lagi itu menyatakan bahwa ada data yang sudah dikirim oleh sekolah tapi belum keluar KTP-nya ya, tetapi yang tidak dikeluarkan tidak dikeluarkan datanya itu sudah keluar KTP-nya. Nah, ini saya kira itulah tadi problemnya ya, karena memang basis pengurusan KTP ini adalah individual itu ya, individual. Jadi pendaftaran kependudukan melalui perekaman, dan boleh jadi karena di kartu keluarga kakaknya yang ada di keluarganya di mana dia tinggal itu kan
pasti kepala keluarganya sudah mengurusnya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu ini diurus lagi oleh sekolah itu ya. Mungkin boleh jadi ini ketimpangan di dalam manajemennya. Jadi menurut saya penting ya untuk dikoordinasikan empat ya stakeholder ini. Jadi Dinas Dukcapil, sekolah, kemudian Dinas Pendidikan dan KPU Kabupaten. Jadi 4 stakeholder ini perlu untuk di-manage secara baik sehingga bisa melahirkan data pemilu berkelanjutan yang valid, yang komprehensif, yang akurat datanya itu. Kemudian pertanyaan terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024 ya. Nah, saya kira ini dari sisi aspek hukumnya sepanjang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu belum dihapus atau belum direvisi ya, maka kedua undang-undang itu yang menjadi landasan kita menyelenggarakan pemilu di tahun 2024 itu. Nah, ini ada beberapa hal saya kira yang saat ini sedang didesain oleh KPU ya, KPU Republik Indonesia, dan kami juga mendapatkan informasi melalui diskusi dan lain sebagainya. Itu kan mendesain tahapan. Tentu saja tahapannya sama dengan pemilu 2019 ya, karena sistemnya undang-undangnya masih sama, maka sistem penerapan pelaksanaan pemilu juga masih sama itu. Nah, ini selain dari misalnya ada gagasan untuk melakukan penyederhanaan surat suara. Karena kita melakukan pemilu serentak ya, sesuai dengan Undang-Undang 7 dan putusan Mahkamah Konstitusi, kita melakukan pemilu serentak itu antara pemilu presiden dan pemilu legislatif. Jadi memilih dalam waktu yang bersamaan, itu namanya pemilu serentak. Jadi pemilu memilih presiden dan wakil presiden, memilih DPR, memilih DPD, memilih DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota, itu dalam waktu yang sama di hari pemungutan suara. Di pemilu 2019 kita punya surat suara 5 surat suara, jenis 5 surat suara dan 5 kotak. Ada kotak pemilu presiden, ada kotak pemilu DPR, ada kotak pemilu DPD, ada pemilu DPRD, ada kotak pemilu DPRD provinsi, dan ada kotak pemilu DPRD kabupaten kota. Nah, ini kalau sepanjang tidak ada revisi undang-undang, maka masih pemberlakuannya masih sama. Kita menggunakan pemilu serentak ya 2019 itu. Kecuali nanti akan ada perubahan-perubahan mendasar di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, misalnya adanya penyederhanaan surat suara dari 5 surat suara menjadi 1 surat suara, atau dari 5 surat suara menjadi 2 surat suara, atau misalnya balloting formulanya berbeda, misalnya pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos misalnya ya. Sekarang yang digunakan di pemilu 2019 kan dengan mencoblos. Nah, ada desain misalnya dilakukan dengan menulis misalnya ya, menulis atau contreng. Nah, itu kita belum tahu karena itu harus dilakukan terhadap desain pemilu serentak ya yang diatur di dalam peraturan undang-undang. Tapi untuk sementara saat ini bahwa penggunaan sistem pemilu masih menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya, dan Undang-Undang Pilkada, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 itu sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Nah, ini saya kira dan KPU sudah mendesain, meskipun sekarang masih ada perdebatan ya yang antara pemerintah, KPU dan DPR itu ya terkait dengan waktu pelaksanaan hari pemungutan suara. Kita baru baca ada konferensi pers dari pemerintah bahwa mengusulkan pemungutan suara dilakukan pada tanggal 25 Mei 2024. KPU mengusulkan tanggal 21 Februari 2024. Nah, itu tentu saja sudah memperhitungkan waktu-waktu.
yang saya baca bahwa KPU terus mensimulasikan ya seefektif dan efisien mungkin terkait dengan waktu pelaksanaan hari pemungutan suara ini. Karena kan ada banyak faktor ya yang bisa dilihat dari penentuan tanggal hari pemungutan suara pada tahun 2024 itu. Selain faktor dari sistem pemilu, juga faktor geografis ya, perlu faktor anggaran, efisiensi dan efektivitas waktu itu juga menjadi pertimbangan ya bagi KPU dalam rangka untuk menentukan hari pemungutan suara di tahun 2024. Nah, karena di tahun yang sama kita akan melaksanakan 2 pemilu, ada yang disebut dengan pemilu nasional dan kemudian ada pemilu lokal. Pemilu lokal ini sama dengan pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Sebagaimana di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 bahwa pemungutan suara untuk pemilu serentak pemilihan serentak 2024 itu dilaksanakan pada bulan November 2024. Jadi saya kira di tahun yang sama negara kita akan menyelenggarakan pemilu kali pertama kita melaksanakan tahun yang sama di tahun 2024 ini sepanjang tidak ada perubahan-perubahan mendasar di dalam undang-undang pemilu kita itu. Nah, saya kira tentu saja bagaimana strategi kita dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkualitas. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana kita melakukan strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih ya yang berkualitas untuk saya kira agar sadar berdemokrasi, sadar berpemilu bagi masyarakat ya untuk bisa melaksanakan menyuarakan hak-hak konstitusionalnya. Mungkin banyak varian atau banyak strategi variasi kita melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih sebagaimana tadi saya sudah sampaikan itu ya. Jauh-jauh hari seperti saat ini adalah salah satu strategi kita untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat bisa mengetahui dengan jelas terkait dengan pemilu itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan dan terima kasih. Masih ada? Ya, terkait ambang batas presiden mungkin bisa disampaikan juga pimpinan. Ya, kalau ambang batas presiden threshold itu ya, ambang batas presiden itu kan sebagaimana di dalam Undang-Undang 7 tahun 2017 bahwa partai politik dan gabungan partai politik yang bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden itu kan sama dengan pilkada sebenarnya ya, 20% kursi di parlemen ya dan 50% akumulasi suara sah untuk pemilu nasional. Jadi itu saya kira itulah sebenarnya pada tahun 2021 yang lalu pemerintah mengajukan adanya revisi undang-undang. Salah satunya yang diperdebatkan itu adalah soal terkait dengan presiden threshold yang begitu sangat tinggi. Nah, banyak pihak yang mengajukan agar supaya presiden threshold itu ditiadakan saja, ya, itu misalnya 0%. Jadi dengan begitu akan ada banyak calon presiden yang akan muncul gitu. Dan ini juga akan menghalang atau menghambat terhadap adanya oligarki politik, misalnya politik transaksional yang lebih tinggi di antara partai politik dan pasangan calon. Nah, tapi itu yang di satu sisi ya. Tetapi kalau kita lihat dengan sistem pemerintahan kita, sistem presidensial ya, sistem pemerintahan presidensial, maka saya kira memang penting bahwa dukungan calon presiden itu harus bisa terpenuhi ambang batasnya itu ya, karena kalau menurut saya memang ya kita kalau sebagai pelaksana undang-undang ya terus kita lakukan karena itu sudah di dalam norma undang-undang. Tetapi ada juga pihak yang menyatakan bahwa harusnya bisa diturunkan ya presiden threshold-nya itu jangan 20% terlalu tinggi.
sama dengan pada pemilu 2004, presiden threshold kita itu kan 15% itu ya, 15%. Jadi rendah dari pemilu 2014 ya dan 2019. Di pemilu 2004 kita punya presiden threshold itu 15% dan partai-partai politik yang bisa mengajukan calon presiden itu dengan mencapai kursi 3%. Jadi dia 3% sudah bisa mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Nah itu saya kira ya kita tunggu saja kebijakan pembuat undang-undang. Kalau misalnya dia menurunkan ya presiden threshold itu tidak ada masalah. Jadi saya kira kita KPU tentu saja melaksanakan peraturan perundang-undangan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Dan mungkin kalau ini saya duluan pamit mungkin ya Pak Wisnu karena ada cara yang harus saya laksanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan pada Ibu Halimah. Ada pertanyaan dari sekolah dan juga khususnya Bapak Leo tadi ya mengenai supporting system. Mungkin Ibu Halimah bisa menjawab. Silakan pada Ibu Halimah, kami silakan. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Dari SMA 1 lagi ya Pak Wisnu, Bapak Ian ya. Dan iya, SMA 1 lagi dengan SMA GKST 2. Oke. Memang betul bahwa sekolah adalah supporting system dari proses pemutahiran. Namun dalam lingkup secara keseluruhan bahwa proses pemutahiran adalah kerja-kerja KPU mengadministrasi hak-hak pilih dari warga. Nah, yang punya hak pilih ini pemilih. Pemilih ini ada di mana saja, termasuk di sekolah. Itulah kenapa di kami di KPU itu ada yang namanya stakeholder dan kami diwajibkan membangun kerjasama dengan pihak stakeholder. Bagian dari pemangku kepentingan. Kenapa saya bilang sekolah punya kepentingan? Karena di sekolah ada pemilih dan kepentingan dari sekolah adalah memastikan bahwa siswa-siswanya adalah warga negara yang baik yang tidak terlewatkan dalam proses pemilihan. Seperti yang disampaikan ke Pak Pirian tadi bahwa kita adalah negara demokrasi dan alangkah indahnya kalau demokrasi menghasilkan seorang pemimpin dan pemimpin itu dipilih secara demokrasi. Ini tadi ada adik ini Arya dari SMA Negeri 3 yang mempertanyakan bahwa bagaimana kalau seorang pemimpin itu dipilih melalui proses demokrasi, tetapi dia memilih karena dibayar. Maka itu bukan demokrasi, itu namanya mobilisasi karena dia datang ke TPS bukan karena nurani, tapi karena bayaran dari orang per orang. Maka pemimpin itu adalah pemimpin bayaran. Bisa dibayangkan ya Pak Yannya, Adik Arya, bagaimana kalau seandainya proses demokrasi kita seperti itu. Nah, inilah kenapa tadi dari awal bahwa kita bisa membangun kerjasama dengan sekolah itu dengan catatan tadi, karena sekolah itu bukan satu-satunya instansi yang wajib melakukan perlindungan hak pilih, tapi menjadi bagian, karena di situ ada guru, ada siswa, ada staf yang semuanya punya hak pilih. Nah, kerjasama yang kita tawarkan, contoh tadi saya tawarkan bagaimana kalau seandainya, ini adik-adik OSIS nih Pak ya, saya yakin adik-adik OSIS ini adalah siswa-siswa terpilih yang bisa melakukan hal-hal luar biasa untuk siswa-siswa yang lain. Ini contoh, nih KPU Poso tawarkan dong ke SMA 1 lagi untuk membuka kelas demokrasi. Kepala sekolah dan gurunya tinggal memfasilitasi, memberikan kesempatan atau memberikan izin, KPU turun melakukan sosialisasi. Yang menjadi panitianya OSIS saja. Nanti hasilnya adalah bahwa kita bisa turun melakukan sosialisasi terkait dengan peningkatan partisipasi dan sosialisasi inti utamanya adalah memastikan bahwa adik-adik siswa ini paham bahwa mereka sudah punya hak pilih atau akan punya hak pilih. Kalau sudah punya hak pilih, ayo kita gambarkan, apalagi kalau menggandeng capil, gimana caranya supaya cepat bisa perekaman.
atau kita memastikan mereka sudah difasilitasi perekaman oleh orang tuanya atau belum. Kalau belum, kita bisa fasilitasi. KPU kerjasama dengan Dukcapil mungkin bisa mengagendakan titik-titik sekolah untuk perekaman langsung ke sekolah. Jadi anak-anak yang sudah punya antusiasme untuk melindungi hak pilihnya dengan menertibkan data kependudukannya, itu kita bisa fasilitasi. KPU bisa menjembatani dan mendapat fasilitas dari Dukcapil untuk perekaman rame-rame, sehingga tidak harus meninggalkan waktu sekolahnya. Kan pelayanan Dukcapil melakukan perekaman bersamaan dengan waktu sekolah. Ketika sekolah libur, Dukcapil juga kantor juga dalam keadaan libur. Beda kalau kemarin ya, pas pemilihannya, hari libur pun bahkan sebelum ke TPS masih ada peluang untuk melakukan perekaman. Mungkin seperti itu ya Pak Yannya. Yang kedua, nih fasilitas kerjasama seperti apa yang kita bangun dengan adanya kelas demokrasi, kemudian sekolah betul-betul sadar bahwa saya harus memastikan anak-anak saya ini adalah anak-anak pemilih cerdas, karena bisa melindungi hak pilihnya secara nilai kependudukan. Mereka bisa menjaga bahwa mereka punya administrasi kependudukan yang akurat. Banyak orang yang punya administrasi kependudukan. Ada KK, ada KTP, tapi tidak akurat. KK-nya ada diterbitkan oleh Touna, KTP-nya ada di Poso. Nah, bagaimana sudah kalau seperti itu? Kalau KTP-nya di Poso, bisa memilih di Poso. Tapi kalau orang tuanya panggil ke Touna, karena kakaknya masih Touna, maka dia tidak bisa memilih di Touna, kecuali dia pindah memilih. Hal-hal seperti inilah yang kemudian teman-teman sosialisasikan. Parmas dan data harus bergandengan tangan, masuk ke sekolah-sekolah, dan memberikan pendidikan pemilih, sehingga apa yang Pak Yan harapkan, masyarakat pemilih-pemilih yang ada di sekolah adalah pemilih-pemilih muda yang cerdas. Mungkin itu ya Pak Yannya. Terima kasih terkait dengan kepeduliannya akan kerja-kerja dari data. Kami tidak akan meminta sekolah memberikan data karena secara ini ya, karena memang bukan petugas data, tapi adik-adik OSIS itu bisa menjadi supporting system yang utama, memfasilitasi antara KPU dengan siswa-siswa yang lain yang ingin melaporkan. Atau bisa langsung ketika ada sosialisasi kita langsung meregister orang-orang yang perlu di data menjadi pemilih pemula. Kemudian untuk Pak Leo nih tadi bahwa sekolah bukan petugas ya, petugas ini sudah terjawab sekalian tadi, dan juga mengusul pemilihan secara online. Nah, betul sekali Pak, bahwa sekarang era digital. Digitalisasi adalah sebuah keniscayaan, dan KPU pun itu mencoba semua lini itu lakukan secara digitalisasi, kecuali satu, pemilihan. Mungkin Bapak bertanya, kenapa bisa sistem pendaftaran parpol secara online, SIPOL, sistem pencalonan kepala daerah online, pendaftaran pemilih, semua bisa dilakukan online, kecuali satu untuk saat ini, yaitu e-voting. Kenapa? Karena e-voting ini, pertama, kita masih memakai sistem langsung umum, bebas, dan rahasia. Ada yang menerjemahkan bahwa langsung itu harus di TPS. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang menjadi penyebab itu tidak menjadi pilihan sampai hari ini, meskipun tahun 2014 itu sudah pernah diwacanakan dan pernah dilakukan percontohan di Bali. Itu 2 kabupaten sempat melakukan e-voting Pak. Tapi ternyata yang belum bisa dipastikan oleh baik KPU maupun ahli-ahli IT bahwa keamanan cyber hygiene kita sudah memaksimalkan semaksimal mungkin. Tetapi siapa yang bisa menjamin bahwa yang memberikan suara itu apa betul Halimah atau Kak Wisnu, Pak Wisnu ya? Bisa saja orang lain yang memberikan suara atas nama Pak Wisnu atau atas nama saya, karena orangnya tidak hadir di secara online atau secara real di lapangan. Dan bisa sekarang saja belum e-voting, begitu banyak yang meragukan bahwa Sirekap saja, sistem informasi rekapitulasi yang disaksikan langsung oleh partai politik di lapangan,
kemudian hasilnya yang kemudian diunggah pun masih banyak yang meragukan. Jadi bukan tidak pernah terpikir oleh KPU, tapi pernah bahkan diuji cobakan, namun ternyata ini belum bisa sampai ke arah sana. Mungkin seperti itu ya Pak. Meskipun saya termasuk orang yang sangat berharap e-voting itu bisa terjadi. Kenapa? Karena yang paling ribet adalah menyiapkan data pemilih yang kemudian menjadi basis untuk menyiapkan surat suara, namun pada hari H tidak ada yang bisa jamin bahwa surat suara itu tidak lebih dan tidak kurang. Pasti ada yang kurang dan ada yang lebih, karena ada namanya pindah memilih. Orang Poso ketika pindah memilih ke Palu, otomatis akan mengambil jatah salah satu penggunaan hak pilih di Palu dan memubazirkan surat suara yang ada di Poso, Pak, seperti itu. Tapi hanya itu yang bisa dilakukan. Aturan yang ada masih memakai prosedur itu. Ini yang terakhir nih, Dek. Adik siapa namanya? Adik Ari, kalau tadi yang dari adik Indri ini kayaknya sudah dijawab oleh Pak Sahran. Ini adalah nilai demokrasi yang terbesar dan terberat untuk dilakukan, yaitu menilai demokrasi itu dengan pilihan nurani, bukan bayaran. Ketika kita datang ke TPS karena dibayar atau disuruh sesuatu dan lain hal, entah itu money politika atau isu sara dan lain sebagainya, maka kita memberikan hak pilih kita bukan lagi langsung umum bebas rahasia, tapi itu sudah menjadi mobilisasi pemilih. Bapak bisa bayangkan, adik bisa bayangkan nih, contoh, adik memilih karena dibayar, memilih seorang presiden karena dibayar. Presiden itu mengelola uang seberapa banyak? Hanya kan dibayar, taruhlah 1 juta. Dengan nilai 1 juta, Ade menitipkan negara Ade atau kabupaten Ade ke orang yang minta dipercaya. Bahkan dia berani membayar pemilih. Inilah yang harus kita betul-betul nilai, bahwa inilah yang disebut politik uang, dan ini penyakit yang luar biasa, penyakit demokrasi yang paling berbahaya. Semoga ini menjadi catatan bahwa pemerintahan kita pemerintahan demokrasi, bukan pemerintahan karena dibayar, dan bukan pemerintahan mobilisasi dengan pemilih yang tidak cerdas dan membabi buta. Sehingga demokrasi memunculkan pemimpin yang berintegritas. Demokrasi bukan demokrasi yang kemudian menghasilkan demo karena ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang terpilih karena banyaknya informasi tentang bayaran yang disebar untuk memilih pemimpin tersebut. Itu Pak Wisnu. Terima kasih Ibu Halimah atas semua jawabannya tadi. Memang cukup menarik. Nah, saya akan menarik lagi apabila tentang adik-adik SMA tadi mengenai tentang KTP. Nah, ini betul masih ada dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil, bisa menjawab pertanyaan dari guru tadi dan juga siswa, proses untuk perekaman iktp kepada siswa SMA atau SMK atau sederajat. Kepada dari Dinas Kependudukan Sipil, kami persilakan, mungkin masih ada Ibu Kadis. Kami persilakan, Ibu Kadis. Terima kasih Pak Wisnu. Mohon maaf, Ibu Kadis mungkin tidak bisa melanjutkan karena ada acara di Dewan. Baik. Tidak mengurangi rasa hormat karena saya memang mendampingi Ibu Kadis. Baik. Terkait yang pertama tentu saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Dukcapil untuk memberikan jawaban atau masukan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Leo, kemudian ada adik dari SMA Negeri 1 Poso tadi. Mungkin yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Dinas Dukcapil punya fungsi adalah membantu Bupati dalam hal itu melaksanakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pendaftaran penduduk, kemudian pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pemanfaatan data dan inovasi pelayanan guna terkait administrasi kependudukan. Nah, di dalam situ ada termaksud adalah kaitannya dengan perekaman KTP, karena itu bagian dari dokumen administrasi kependudukan.
Nah, tadi ada pertanyaan dari Pak Leo terkait dengan akurasi proses sinkronisasi. Saya kira ini kami sudah lakukan dengan KPU, yang sementara jalan terus terkait dengan pembenahan data wajib KTP maupun data potensi yang umur 16 sampai 17 tahun yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Kadis. Kemudian ada pertanyaan dari Pak Leo tadi terkait dengan perekaman KTP online. Perlu kami sampaikan Pak Leo bahwa terima kasih atas masukannya dan gagasannya yang serba digital ini, tetapi perlu kami sampaikan bahwa untuk perekaman KTP kita belum bisa lakukan secara online. Karena itu harus tatap muka langsung, karena harus kita ambil datanya Pak. Data yang dimaksud adalah data iris mata kita harus ambil, kemudian sidik jari kita ambil, kemudian tanda tangannya, spesimen tanda tangan harus kita ambil. Jadi itu memang tidak bisa kita wakili dan tidak bisa kita lakukan secara online. Tetapi untuk kegiatan lain yang terkait dengan pelayanan kependudukan seperti tadi disampaikan oleh Bu Kadis tadi, misalnya kaitannya dengan inovasi kita yang sekarang masa pandemik, ada inovasi terkait dengan Paduka Raja, pelayanan dokumen administrasi di rumah saja. Itu bagian dari inovasi kita untuk pelayanan Dukcapil. Tapi untuk perekaman KTP Pak, kita belum bisa lakukan itu karena memang mekanismenya harus kita ambil database-nya yang bersangkutan yang sudah wajib KTP. Itu terkait dengan perekaman KTP online. Nah, terkait dengan stakeholder yang terlibat dalam perekaman KTP, kaitannya dengan pemilih pemula tadi, bahwa memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Ketua KPU Provinsi tadi, ada gerakan Indonesia Sadar Administrasi Pendudukan. Di sini adalah keterlibatan stakeholder, baik mungkin sekolah, baik dari masyarakat, kemudian dari KPU, semua tokoh masyarakat, tokoh agama, iya terlibat langsung sehingga kaitannya fungsi penegakan demokrasi, kaitannya dengan proses perekaman itu bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya ada informasi bahwa ada ya siswa yang didata keluar tidak keluar KTP, yang tidak didata keluar KTP-nya. Saya kira mungkin kalau ada data yang bersangkutan boleh dihubungi kami Bapak Leo. Tapi idealnya dan sesuai SOP kita, tidak mungkin orang yang tidak didata kemudian keluar, tidak mungkin. Hal tidak mungkin karena harus diambil data yang bersangkutan, yang wajib KTP itu misalnya kita ambil iris matanya, kemudian ambil sidik jarinya, ambil kemudian tanda tangan. Itu hal yang tidak mustahil dan tidak mungkin karena memang itu SOP-nya begitu dan tidak bisa diwakili. Nah, itulah memang kita akui bahwa mungkin disampaikan tadi ada yang mungkin pernah perekaman tetapi mungkin belum keluar, bisa saja itu kadang-kadang gagal rekam. Kenapa gagal rekam? Karena jaringan kita kadang-kadang yang kita menggunakan jaringan siak Pak, bukan jaringan internet yang seperti kita gunakan ini, bukan. Sistem kita adalah sistem informasi administrasi kependudukan, itu kita menggunakan data siak sehingga data itu dari pusat. Untuk proses menjadi KTP itu prosesnya harus kita rekam dulu. Kemudian setelah kita rekam itu kita menunggu senfor setelah dalam proses pengiriman data. Kemudian nanti ada jawaban dari pusat, dari Dirjen Dukcapil dalam hal ini untuk sistem pusat itu ada informasi PRR, Print Ready Record, artinya siap dicetak. Tapi kalau proses itu belum ada jawaban, itu belum bisa dicetak. Itu yang perlu kami sampaikan, Pak. Memang ada 1-2 kasus yang misalnya sudah rekam, tapi gagal rekam, kemudian tidak keluar. Makanya itu kadang-kadang mungkin bisa dicek kembali, apakah itu gagal rekam atau memang ada ganda, bisa saja begitu. Ya. Karena kalau KTP itu misalnya pernah rekam, kemudian mengaku tidak rekam di tempat lain, akhirnya ganda dan itu tidak bisa dicetak, Pak. Ya. Saya kira demikian. Kemudian terkait dengan pertanyaan lanjut dari adik-adik SMA Negeri 1 Poso, Natasha tadi, kepada Ibu Kadis tindak lanjut bagi siswa yang berumur 17 tahun. Nah,
kegiatan Dukcapil selama ini, selain kita memang buka pelayanan di kantor setiap hari, kita juga melaksanakan, biasanya kita turun ke lapangan, selain ke masyarakat, ke desa, kita juga turun ke sekolah. Tapi dengan kondisi pandemik untuk 2 tahun terakhir memang kami belum turun, sehingga karena kondisinya menuntut untuk itu. Tetapi kami di kantor tetap buka, cuman kita tetap menggunakan protokol kesehatan, sehingga kita tetap dengan persyaratan membawa saja yang sudah berumur 17, membawa saja fotokopi KK. Ya, itu saja datang ke Dukcapil. Kita tetap melayani, tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Untuk turun ke lapangan memang kami belum diperbolehkan karena masih kondisi pandemik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan penjelasan kepada kita semua. Kalau ada hal yang kurang jelas bisa dihubungi langsung ke Dukcapil. Saya kira itu. Terima kasih atas kesempatan. Saya kembalikan kepada Pak Wisnu untuk terima kasih. selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana dulu Pak. Sepertinya banyak adik-adik kita dari SMA ini yang ingin bertanya. Sesi terakhir, saya mungkin khusus buat adik-adik SMA ya, yang mungkin dalam proses ini ingin banyak bertanya, apalagi tentang proses-proses pemilihan atau pemilu dan proses untuk KTP. Di sini saya minta dari wilayah yang agak jauh dulu. Tadi sini ada SMA dari Lore Utara. Kalau masih ada nggak? SMA dari Lore Utara. Coba mana? Saya tadi lihat daftar hadir tadi ada ya? Yang raise hand aja dulu Pak. Iya, bentar. Ya, ada. Baik, kalau tidak ada, saya persilahkan kepada ini berapa yang sudah angkat tangan dari Afriti Todadu, juga ada Anita, juga ada dari Meriska. Kami persilahkan dulu kepada Afriti ya, Todadu, kami persilahkan. Dari mana sekolahnya? Silakan. Saya dari SMK GKSD 1 Tendang. Dek, mungkin ada perangkat lain yang juga online, tolong di yang satunya. Ini silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Nama saya Afriti Stefani Todadu dari Sekolah SMK GKSD 1 Tentena. Di sini saya mempertanyakan tentang penerapan pasca pemilu. Kemudian dikenal dengan istilah DPP, daftar pemilu berkelanjutan. Di situ dikatakan pemutakhiran data pemilu secara berkelanjutan ini merupakan sistem pemutakhiran data pemilu yang tentu saja lebih progresif dibanding dengan pemutakhiran data pemilih yang sebelumnya dipakai oleh KPU. Pertanyaan saya di sini adalah, mengapa sistem pemutakhiran data pemilih lebih progresif dibandingkan dengan data pemilih yang sebelum dipakai oleh KPU? Bukunya lebih bagus. Dimatikan dulu anunya mungkin mic-nya. Yang satu dimatikan ya supaya voice. Pertanyaannya. Saya minta diulang Pak Wisnu. Iya, sudah. Operatif. Kedengaran jelas? Halo. Bagaimana? Pak Wisnu minta ditulis di chat saja baru Pak Wisnu baca. Silakan di chat saja di kolom chat, nanti kita sampaikan kepada narasumber untuk bertanyakan. Ya, lanjut kepada Stephen Lajeba ya, SMK Negeri mana ini? Stephen Lajepe.
GKST Tentena. Oh, ini dari GKST semua, ini hampir semua sama ya dari tadi ya. Mungkin dari yang lain dulu, karena dari tadi ini GKST banyak yang bergabung, bertanya ya, minta maaf, bukannya apa. Dari SMA lain, adik-adik yang lain, mana? Tadi SMA Pak, ini SMK. Mana ini? Minta maaf ini. Yang tadi SMA, yang ini SMK deh kayaknya. Sama dengan siapa tadi, Aresti itu. Yang mana? Steven, dari SMK yang sama. SMK GKST Tentena ya? Ini ya, Steven Lajepa ya? Ya, dari SMK, sama dengan yang tadi, yang pertama Resen. Ya, sama kan? Baik, ini mungkin dari SMA Negeri 1 Pamulang Utara ini. Yang ke tangan, silakan. Kalau memang teman tadi yang tidak bisa suaranya kurang jelas, bisa silakan. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Perkenalkan, nama saya Agnes Maria Limpo, perwakilan dari SMA Negeri 1 Pamulang Utara. Seperti yang telah dijelaskan tadi, tentunya dalam proses pemilihan tersebut, instansi terkait menghadapi berbagai macam tantangan yang perlu diatasi. Contohnya seperti saat ini KPU berupaya mengadakan fokus group discussion. Saya ingin bertanya, tindakan atau trik apa yang dapat dilakukan KPU untuk mendorong kesadaran seseorang untuk menggunakan hak pilihnya, khususnya kami siswa dalam kapasitas pemilih pemula. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perwakilan dari SMA Negeri 1 Pamulang Utara. Ini dari bosnya langsung mungkin ini, terakhir dari Kacabdisnya, Pak Alwi, ya. Sudah ada raise hand. Ya, Pak Kacabdis, Pak Alwi. Mungkin silakan Pak Alwi. Ya. Terima kasih, Pak Wisnu. Jadi Pak Wisnu, saya sudah mendengarkan tadi pernyataannya dari Dukcapil Poso. Ini kan proses ini masih cukup panjang ya, Pak Wisnu, untuk pemutakhiran datanya. Olehnya, ya, saya berharap lewat forum FGD ini, paling tidak ya, kita kan berharap ke depan bahwa situasi pandemi akan terus landai. Nah, paling tidak kita harus membentuk kesepahaman bahwa kenapa tadi para kepala sekolah menganggap sulit untuk siswa secara perorangan untuk melakukan perekaman KTP elektronik. Karena yang pertama, persekolahan kita itu tersebar dengan jarak yang cukup jauh dari kantor Dukcapil Kabupaten Poso. Nah, perekaman KTP elektronik itu juga hari kerja sama dengan hari sekolah anak. Hari kerja Dukcapil sama dengan hari bersekolah anak. Nah, sehingga kalau ini kemudian diharapkan anak yang datang ke kantor Dukcapil Poso, ini tidak bakal selesai. Tidak bakal selesai urusan ini. Olehnya kan pertemuan kita yang melibatkan para stakeholder untuk data pemilih ini itu evaluasinya. Saya tadi itu perekaman elektronik dilakukan secara mobile jemput bola. Ya, misalnya untuk kawasan Tentena, di situ ada 7 sekolah. Kawasan Tentena 7 sekolah, Dukcapilnya boleh mobile ke kawasan Tentena, kita akan gelar pada satu titik. Kemudian nanti data pemilih pemula di 8 sekolah ini akan menuju ke titik mobilenya Dukcapil Kabupaten Poso di wilayah Tentena. Nah, demikian juga untuk wilayah Pamona. Wilayah Pamona itu ada 5 sekolah. Itu juga kalau dilakukan di Tentena terlalu jauh. Sehingga titiknya bisa mobile di wilayah Pamona. Nah, ini 2 titik Kabupaten Poso yang agak berat untuk melakukan perekaman KTP elektronik ke kantor Dukcapil Kabupaten Poso. Karena kendalanya kendala jarak. Yang kedua, pemilih pemula ini adalah pemilih rentan di dalam klasifikasi pemilih. Dia adalah pemilih rentan yang masih harus dirangsang, disupport
agar supaya mereka bisa terdata sebagai pemilih pemula di kontestasi pemilu 2024. Olehnya, pemerintah yang memiliki tugas dalam rangka perbaikan data pemilih ini harus mencari jalan keluar yang benar. Kalau kita menunggu, saya berani yakin ini barang tidak akan tuntas. Makanya FGD kita ini untuk mencari inovasinya. Inovasinya adalah pelayanan KTP tidak per sekolah dan juga online tidak bisa karena ada perekaman identiti personal. Itu ada 81 data identiti personal orang untuk direkam di KTP elektronik. Dan ada data yang harus direkam melalui foto, iris mata, iris sidik jari, kemudian tanda-tanda khusus di tubuh. Saya paham ini karena saya orang Dukcapil 3 tahun. Nah, solusi untuk daerah yang persebaran penduduknya seperti ini, itu harus dilakukan perekaman mobile. Karena ini adalah pemilih pemula yang notabene masuk dalam kelompok tertentu dalam sistem pemilih atau sistem pemilu 2024. Nah, sekali lagi saya berharap bisa ada kesepahaman kita. Kita hanya membagi 2 titik ini sehingga paling tidak wilayah Tentena tercover dengan wilayah dataran Pamona Timur. Itu di sana juga banyak, ada 5 sekolah yang jaraknya sangat jauh kalau dia ke Tentena. Sangat jauh. Sehingga ketika perekaman elektronik itu adalah di hari kerja, ini akan selalu tidak nyambung. Nah, sementara siswa harus belajar di hari itu. Nah, ini kira-kira kami memahami bahwa dengan sistem masa pandemi, tentunya pelayanan ini belum bisa berjalan. Tetapi yang kita maksud melalui FGD ini kita sudah harus membentuk kesepahaman. Ketika nanti COVID-19 mulai landai, kita sudah punya konsep untuk mengejar pendataan bagi pemilih pemula di satuan-satuan pendidikan. Demikian Pak Wisnu. Terima kasih. Terima kasih Pak Alwi, saran dan masukannya kepada Dinas Kependudukan yang ada di sini, juga buat Ibu Kadis, Pak Marmin ya, Pak Sekretaris. Pak Marmin, masih ada Pak Sekretaris? Siap. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari siswa dan juga di kolom chat ini ada menyarankan kepada Dukcapil untuk bisa memberikan ruang dan waktu tempat yang khusus kepada pemilih pemula dalam melakukan perekaman KTP, mengingat ya saat ini kondisinya dan siswa yang wajib pilih tersebut punya waktu untuk ke kantor ke Dukcapil. Nah, ini saran juga hampir sama dengan Pak Alwi tadi. Kemudian Pak Capil, ini dari KPU Tebo ya. DPD, apakah Capil Kabupaten Poso bisa atau dapat memberikan by name by address untuk pemilih pemula kepada KPU Poso. Nah, kemudian untuk sistem data pemilu ini nanti pada Ibu Halimah ya. Pada intinya untuk Dinas Pendidikan Sipil ada banyak yang bertanya mengenai proses untuk perekaman KTP untuk sistem jemput bola. Kami silakan Pak Marmin mungkin bisa menjawab pertanyaan peserta FGD siang hari ini. Terima kasih Pak Wisnu. Menarik memang ibarat sensi Dukcapil hari ini untuk dibahas karena memang itulah bahan baku untuk di KPU untuk pemilih itu adalah salah satu fungsi tadi, fungsi dokumen kependudukan itu adalah salah satunya penegakan demokrasi kaitannya dengan kebutuhan KPU untuk pemilu. Nah, perlu kami sampaikan juga kepada adik-adik yang pemula, di samping untuk penegakan demokrasi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kadis bahwa KTP itu bukan saja digunakan untuk hanya penegakan demokrasi, tetapi untuk pelayanan publik yang penting juga. Adik-adik katakanlah membuka tabungan di sekolah, di bank, pasti harus ditanya KTP. Kalau tidak bisa. Kalau mau urus SIM, begitu juga. Pasti tidak bisa juga, karena memang harus punya KTP, itu salah satu persyaratan. Dan lain sebagainya, terkait dengan layanan publik. Kemudian tadi dari Pak Kacabdis wilayah 3 terkait dengan proses perekaman, memang saya kira beliau mantan dari Dukcapil paham juga. Untuk wilayah Pamona, kemudian
Pamona Utara, Pamona Pusalemba, kemudian Pamona Selatan. Perlu kami sempatkan Pak Kacabdis bahwa di samping kita memang seperti biasanya kalau tidak pandemi kita memang turun ke desa sampai ke desa-desa. Kita sebenarnya di wilayah Tentena masih aktif Pak untuk perekaman. Bisa masyarakat untuk sepemula itu boleh rekam di sana, tapi memang belum bisa cetak di sana. Tapi boleh rekam di Tentena atau rekam di Pendolo, di Pamona Selatan yang wilayah itu. Kemudian yang untuk wilayah Lore Utara itu bisa di Lore Utara masih aktif. Ya 3 ini yang masih aktif Pak. 3 yang masih aktif untuk perekaman. Ini juga nanti jangan berpikir hanya untuk di Poso perekamannya, tapi alatnya masih bisa untuk wilayah di Kecamatan Pamona Pusalemba, kemudian di Pendolo di Pendolo Pamona Selatan, dan di Lore Utara di Napu itu masih bisa untuk perekaman. Tapi proses cetak tetap di Poso. Ya. Kemudian terkait dengan pertanyaan adik-adik lain terkait dengan memberikan kesempatan untuk proses perekaman, saya kira tadi saya sampaikan bahwa pada umumnya kalau misalnya mudah-mudahan kita berdoa semua pandemi cepat selesai. Upaya-upaya untuk perekaman bagi pemula memang kami upayakan sehingga target yang akan dicapai untuk 2024 karena memang secara teknis by step per semester itu tetap diupdate terus datanya sehingga nanti sampai 2024 itu bisa mencapai ya minimal 100%. Karena terbukti memang kadang-kadang tidak bisa 100% itu kadang-kadang karena di luar kota. Di luar Poso misalnya, dia sekolah misalnya di Jawa, ada yang di luar negeri. Nah, itu yang kadang-kadang mereka tidak datang. Padahal bisa cetak luar daerah bisa, tetapi tidak merubah elemen data. Itu kaitannya dengan proses untuk percepatan kaitannya dengan data pemilih pemula. Untuk datanya saya kira tadi sudah disampaikan, kurang lebih untuk pemilih potensi atau berkelanjutan dalam hal ini ada umur 16-17 itu ada kurang lebih 5.000 lebih yang sudah dipaparkan oleh Bu Kadis tadi. Nah itu tugas kita. Nanti itu menjadi tugas kita. Biasanya kita bisa rekam, kita buka sistem tapi kita tetap izin dari pusat. Yang belum umur 17 kita bisa rekam, tetapi harus izin pusat dulu. Nanti dibuka sistemnya baru kita bisa merekam. Sehingga tapi cetaknya nanti pada waktu umur 17 tahun. Sebelum itu belum bisa dicetak. Tapi bisa direkam duluan. Tetapi itu kita harus izin dari Pak Dirjen sehingga nanti dibuka sistemnya itu bisa direkam tapi cetaknya pada waktu jatuh tempo umur 17 tahun. Begitu Pak Ustaz. Selanjutnya untuk ini ada pertanyaan dari chat itu dari KPU ini, Tebu ya. Pak. Oh, dari KPU Pak. Dalam proses DPB, apakah Capil Kabupaten bisa atau dapat memberikan bayi-bayi Mbak Idris? Ini sudah jauh kita lakukan terkait dengan data pemilih berkelanjutan ya. Nah, ini kan datanya secara angka sudah kami berikan. Tapi by name by address-nya itu kita belum berikan karena kita tetap minta izin dari pusat. Tapi paling tidak ini sudah ada sebaran per kecamatan. Nanti kalau yang wajib KTP itu biasanya yang sudah wajib KTP, bukan yang berkelanjutan. Itu kami biasanya pada waktu musrembang awal tahun Februari, Maret, April itu kita sudah print, kita serahkan kepada camat biasanya untuk membantu mencari ini loh masyarakat Bapak yang belum rekam. Itu upaya-upaya kami yang 2-3 tahun terakhir ini kami lakukan memang. By name by address-nya kami sudah berikan, ada soft copy, ada yang kita sudah itu lewat Bapeda. Biasanya kita serahkan ke camat supaya diteruskan kepala-kepala desa sehingga percepatan untuk
pemilih pemula atau yang umur 17 tahun itu bisa dilakukan. Yang kami lakukan selama ini. Sehingga ini harapan kami untuk dengan KPU tetap terjalin dengan baik untuk terkait dengan data-data persiapan pemilu 2024. Saya kira demikian Pak Wisnu, apa yang bisa kami sampaikan. Mungkin nanti Bapak bisa menyampaikan di kolom chat untuk hal-hal yang mungkin ada yang kurang jelas bertanya untuk koordinasi terkait secara online, mendaftar online. Kan ada nomor kontak Pak ya di WhatsApp untuk pendaftaran secara online. Nanti Bapak bisa sampaikan di sini juga atau bisa sampaikan di kolom chat. Ya, izin Pak Wisnu. Di materi tadi ada ada layanan kita, ada layanan itu mungkin nanti bisa dibagi. Itu yang untuk cetak KTP, untuk konsolidasi, untuk AK, untuk pengambilan, semua ada di situ kontak personnya. Baik, terima kasih Pak Sekretaris. Selanjutnya, Ibu Halimah masih ada ini, Ibu Halimah. Masih. Suaranya Pak Wisnu hilang. Teman-teman nak kelima bisa. Suaranya Pak Wisnu tadi hilang, jadi Oh iya, ini mengenai ada beberapa pertanyaan di kolom chat dan juga pertanyaan dari siswa-siswa. Dan apabila nanti para siswa-siswa adik-adik kita yang kurang jelas bertanya, apabila ada yang ingin tanyakan kembali, silakan aja di kolom chat. Nanti kita simpan semuanya ini. Nanti kita ada waktu, kita akan sediakan sosialisasi di tingkat-tingkat sekolah tentang partisipasi pemilih tentunya untuk pemilu di tahun 2024. Silakan Ibu Halimah, silakan. Ya, terima kasih Pak Wisnu. Tadi ada dari Adi Apriyati ya yang tadi tidak sempat berlanjut ya, saya tidak tahu apa isi chatnya. Kemudian ada SMK 1 Pamona Utara tentang tindakan apa yang dapat dilakukan oleh KPU agar siswa mau gunakan hak pilihnya. Tentu pertama kita lakukan sosialisasi penyadarannya. Dari awal tadi saya sampaikan bahwa kita bisa kerjasama dengan KPU, bisa turun kerjasama dengan seluruh sekolah, 35 sekolah ini. Bisa diawali dengan ini Pak Wisnu, bikin form isian semacam kuesioner, apakah sekolah membutuhkan RPP turun, Rumah Pintar Pemilu ini kan bisa mobilisasi ya, turun. Kemudian dari kuesioner itu juga diisikan formulir, apakah sekolah ini butuh didatangi, butuh kelas pemilu yang akan diisi oleh KPU atau akan dilaksanakan oleh KPU. Nah, melalui kelas pemilu ini ataupun sosialisasi, KPU memberikan penyadaran tentang pendidikan pemilih, pendidikan politik. Sebenarnya ya, untuk pendidikan politik tidak hanya semata-mata di KPU. Partai politik itu mempunyai dua fungsi. Fungsi parpol itu salah satunya adalah pendidikan politik bagi masyarakat. Namun kita tahu bersama bahwa ini sangat sulit. Kadang-kadang ketika mereka turun ke sekolah kan menjadi hal yang aneh, maka kita menjemput bola, kita yang memakai ruang itu, sosialisasi kepada masyarakat, terutama untuk anak sekolah, kita kerjasama dengan sekolah, kalau bisa dengan guru PPKN-nya, guru PKN-nya, oke, pendidikan kewarganegaraan, atau saya tidak tahu apakah ada mata pelajaran baru yang terkait dengan pendidikan kewarganegaraan ini. Apa yang harus ditahu dari hak pilih kita? Hak pilih kita itu adalah hak asasi loh. Begitu mahalnya hak pilih ini sampai KPU itu berusaha melindungi hak pilih sampai tetes darah penghabisan. Tadi Pak Yan atau siapa ya yang sampaikan bahwa kemarin banyak penyelenggara yang meninggal. Itu yang banyak terekspos itu yang ada di TPS, tapi yang meninggal dalam proses pemutakhiran itu tidak terekspos. Ini Pak Wisnu salah satu saksinya, saksi hidup yang untuk tidak meninggal kemarin Pak Wisnunya hampir menjadi pahlawan kemarin.
Kalau di divisi data itu dari pagi sampai pagi, ini adalah upaya perlindungan hak pilih. Nah, alangkah naifnya kalau seandainya KPU sudah berusaha sampai tetes darah penghabisan untuk melindungi hak pilih warga, tapi warga sendiri tidak sadar. Kita tidak salahkan 100%, tetapi kita harus melakukan penyadaran. Oke, Dukcapil pun tidak bisa melakukan 100% perlindungan hak kependudukan. Hak pilih diawali dengan hak kependudukan, administrasi kependudukan. Bagi warga, agar terlindungi hak pilihnya, maka urus kependudukannya. Resmikan dulu diri Anda sebagai warga negara. Nah, setelah resmi menjadi warga negara, melapor ataupun terdata di Dukcapil, Dukcapil memberikan kami data, atau kami menjemput bola untuk mengetahui kalian sudah terdaftar atau belum, kami mencoba fasilitasi. Meskipun sekarang dalam pemutahiran pemilu berkelanjutan di luar tahapan itu tidak ada dananya. Lebih banyak gajinya 1 juta, sabar, jujur, dan tawakal. Makanya Pak Wisnu ini rambutnya keriting-keriting sekarang. Nah, bagaimana supaya pekerjaan ini bisa kita laksanakan? Kita harus sadar semua. Nah, adik-adik nih, coba bayangkan ya, adik-adik siswa ini punya pilihan. Pilihannya bagus, bisa menjadi calon pemimpin yang berkualitas. Tapi cuma sebatas fans, sebatas tahu itu dia itu calon bagus nanti, itu bagus dipilih nanti. Tapi begitu ditanya sudah perekaman deh, penting itu Kak, penting itu KTP. Tetap juga kita bisa sekolah tanpa KTP. Selanjutnya, ketika orang sudah harus masuk ke TPS, baru dia sadar seandainya calon saya kalah hanya karena 1 suara dan itu karena saya tidak memilih, berarti saya itu bertanggung jawab atas terpilihnya pemimpin yang tidak baik. Ketika kita memberikan peluang pemimpin yang tidak baik untuk menang hanya karena kita tidak mau memilih pemimpin yang baik, tidak mau menggunakan hak pilihnya, berarti kita menjadi bagian dari tanggung jawab terpilihnya pemimpin yang tidak baik. Maka hargai hak pilih Anda seperti hak hidup Anda. Adik-adik hargai hak pilihnya seperti hak hidup adik. Kalau pemimpinnya baik nih, contoh nih, Ibu Bupati tadi luar biasa mau memberikan dukungan kepada KPU. Bagaimana kalau seandainya bupati yang terpilih yang kemudian tidak mendukung program pemerintah dalam peningkatan pendidikan? Hanya karena kalian tidak memilih yang contoh. Ini tidak langsung terasa, tetapi itu menjadi efek. Makanya kalau dibilang apa saja yang harus dilakukan, yaitu kita berusaha mensosialisasikan ini, kita berusaha membuka tangan, ayo kita lakukan perlindungan. Nih tadi saya dengarkan dari Pak siapa tadi yang perwakilan Dikjar ya, Pak siapa tadi, Pak Wisnu? Halo Pak Wisnu. Nah, katanya sekolah-sekolah ini ada di tempat yang jauh. Makanya dari awal Pak, kami menawarkan kerjasama, kami bisa berkoordinasi dengan Dukcapil, kita turun ke sekolah-sekolah seperti tadi Pak dari Pak Sek Dukcapil sampaikan bahwa akan diupayakan ya Pak ya. Kita akan mencoba bekerja sama antara KPU dengan Dukcapil turun ke sekolah. Perekaman Dukcapil itu menjadi catatan buat kami. Jadi Dukcapil tidak perlu lagi harus kasih kami data. Kami tidak harus minta data tanpa upaya. Tapi kami mendampingi Dukcapil melakukan perekaman. Kenapa? Memang kami sudah pikirkan itu. Pertama wilayahnya, yang kedua proses perekaman itu waktu belajar. Tapi kalau seandainya Dukcapil dan KPU turun bersamaan, maka siswa tidak harus terbengkalai sekolahnya, dia bisa melakukan perekaman hanya dengan menyisihkan waktu pada saat sudah daftar antriannya, dan KPU bisa langsung dapat datanya. Meskipun mungkin ada yang dilakukan perekaman dengan izin dari pusat, belum berumur 17 tahun, tapi akan berumur 17 tahun. Hanya bedanya, kalau di pemutahiran berkelanjutan, yang kami data per bulan yang memenuhi syarat 17 tahun bulan itu. Kalau dalam tahapan pemilihan, yang dicatat menjadi pemilih pada tahapan itu adalah, meskipun contoh nih, bulan September pemutahiran data untuk pemilihan, tapi pemilihannya nanti 2024, dia bisa tercatat dari sekarang karena dalam tahapan. Tapi di luar tahapan,
yang akan berumur 17 tahun bulan Oktober belum bisa dicatat sekarang. Bahkan yang sudah berumur 17 tahun bulan September ini belum bisa masuk kita daftar sebagai pemilih pemula kalau belum melakukan perekaman. Kalau perekamannya nanti bulan berikutnya atau tahun depan, nanti tahun depan itu baru bisa kami catat sebagai pemilih pemula, nanti tercatat di Dukcapil. Nah, ini sekalian nih, ada Pak Rian nih, katanya memang harus dilakukan kerjasama secara berkala dan KPU dan diadakan sesuai pengalaman, banyak data TMS, dan seterusnya, masih DPT. Padahal pemilunya sudah diberikan bukti. Nah, betul sekali Pak, Dukcapil tidak punya kewenangan mengeluarkan yang KPU sendiri sudah menghapusnya berkali-kali di pemilu, pemilihan sudah dihapus. Tapi tempat tidak bisa hilang selama yang meninggal itu tidak diurus oleh keluarganya untuk diterbitkan akte kematian. Kan tidak mungkin orang yang meninggal urus akte kematiannya sendiri, bahaya. Bahaya ya Pak Wisnu ya. Apalagi kalau dia datang ke TPS, kata orang begitu. Tidak ada orang meninggal yang datang ke TPS. Ada orang meninggal yang masih muncul namanya di TPS, tapi tidak bisa hapus. Apalagi kalau meninggalnya KPU tidak tahu. KPU hanya bisa menghilangkan hak di orang yang meninggal, tapi tidak punya hak menghilangkan hak administrasi kependudukannya. Begitu ya Pak Sekduk Capil ya. Karena seseorang akan tercabut hak administrasi kependudukannya yang meninggal ketika dia mengurus akte kematian. Selama dia tidak diuruskan oleh keluarganya, dia tetap ada, Pak. Nah, ini pentingnya, meskipun sepertinya terputus ya dari Ibu Halimah. Ya, terputus ya. Baik, terputus. Ibu Halimah, KPU Provinsi Sulawesi Tengah, jaringannya. Nah, Bapak Ibu peserta yang saya hormati, adik-adik SMA atau sederajat, pengurus OSIS yang saya hormati di kesempatan siang hari ini, banyak pertanyaan di kolom chat yang di mana untuk proses adik-adik sebagai pemilih pemula, dan insya Allah dalam tahapan ke depan, kami juga akan ada proses namanya sosialisasi pemilihan. Izin Pak Wisnu boleh menambahkan? Maka sebentar ini saya mau sampaikan ke Ibu juga. Dan nanti sebetulnya di sini juga ada Ibu Wilenita sebagai divisi Parmas. Nah, mungkin ada tambahan sedikit dari Ibu Wilenita, kami persilahkan. Terima kasih Pak Wisnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan salam kebajikan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat seluruh peserta pada FGD ini, terima kasih sudah bergabung, terutama 35 sekolah yang ada di Kabupaten Poso, SMA dan SMK, juga Pak Kepala Cabang Dinas Wilayah 3 Provinsi Sulawesi Tengah yang sudah berkenan hadir, dan terutama Dinas Dukcapil yang sudah bersedia untuk selalu berbarengan dengan KPU dalam kegiatan terkait dengan pemutakhiran data, terutama dalam proses mutarli DPB. Saya hanya ingin menanggapi karena banyak di kolom chat itu terkait dengan keinginan adik-adik untuk ikut serta dalam mensosialisasikan atau antusias untuk jadi pemilih atau bagaimana menjadi agen sosialisasi. Termasuk yang terakhir tadi ada Adik Valentino yang menyampaikan apakah orang yang tidak memilih itu ada sanksinya. Mungkin ini sedikit saja, nanti dikembangkan di kemudian hari, tapi yang perlu tekankan bahwa memilih itu adalah hak, bukan kewajiban. Jadi kalau kita tidak menggunakan hak kita, kita yang rugi. Karena kalau diwajibkan itu tentu pelanggaran HAM. Jadi harusnya karena ini berhubungan dengan kepentingan daerah, kepentingan negara, kita harus menggunakan hak kita sebagai warga negara untuk menggunakan hak pilih. Sanksi untuk tidak memilih itu tidak ada, tapi sebaiknya tetap menggunakan hak pilih. Terus yang lain, Pak Kacapdi, saya berharap ini adalah tindak lanjut dari koordinasi kita kemarin di kantor Bapak, dan mungkin ini baru langkah awal, bukan akhir. Jadi selanjutnya mungkin akan ada acara-acara berikutnya yang juga akan menggandeng dinas terkait dengan upaya peningkatan partisipasi pemilih. Tapi muncul pertanyaan, kenapa mulai dari sekarang?
kan 2024 masih lama. Justru kerja kerasnya penyelenggara itu dimulai sejak dini. Tidak nanti pada momennya saja, nanti baru bilang, kenapa KPU baru sosialisasi hari ini? Kenapa baru ajak-ajak orang memilih hari ini? Makanya sejak sekarang itu kita mengajak semua, terutama adik-adik yang bukan hanya 17 tahun hari ini, tapi nanti yang sudah berpeluang atau akan 17 tahun di tahun 2024. Jadi yang 15, 16 hari ini itu sudah boleh didata walaupun belum bisa masuk di DPB. Tapi minimal Dukcapil sudah punya referensi bahwa adik-adik ini yang sudah harus perekaman KTPL pada saat nanti di 2024, adik-adik tinggal menerima KTP elektroniknya ketika sudah berusia 17 tahun. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Pak Wisnu dan terima kasih Bapak Ibu semua, terutama kita bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah, Bu ya. Ya, pimpinan KPU Provinsi Bu Halimah yang masih hadir sampai dengan saat ini. Dan mungkin mengingatkan karena ini sudah jam 1 siang, pasti sudah sangat lapar dan karena ini daring tidak menyediakan makan siang. Terima kasih Pak Wisnu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing statement dari... tadi terputus ya. Ya, terputus, minta maaf ini jaringan. Silakan Bu, closing statement untuk kita kegiatan kita di siang hari ini, Bu. Ya, saya pikir ini luar biasa, sudah maksimal. Terima kasih untuk semuanya. Siapapun yang hadir berarti menjadi bagian dari partisipasi pemutahiran daftar pemilih berkelanjutan. Mari sama-sama lindungi hak pilih. KPU tidak akan bisa melakukannya sendiri. Begitu banyak warga yang harus terlindungi. Namun kalau warga sendiri tidak mau dilindungi, apa boleh buat? Apa daya KPU? Meskipun terseok-seok, bahkan kami harus siap dicaci, harus mengerjakan pekerjaan orang lain. Mohon maaf nih dari Pak Sek Dukcapil, kami sering dapat cercaan, kenapa KPU urus urusannya orang? Kenapa KPU urus-urus yang namanya perekaman? Tapi ketika tahapan sudah datang, larinya ke KPU. Banyak orang tidak terdaftar. Kenapa tidak didaftar? Kenapa dibiarkan orang tidak punya KTP tidak didaftar? Jadi semua bermuara ke KPU. Kami siap. Dan kami siap juga sama dengan siapapun yang mau kerjasama ini dalam perlindungan hak pilih. Pemilih berdaulat itu pemilih lakukan bisa dipakai kedaulatan negara kita akan kuat, insya Allah. Salam sehat dan terima kasih Dukcapil dan seluruh yang sudah hadir. Semoga kita bisa pemilihan 2024 dengan porsi kita masing-masing. Bila itu wal hidayah atas segala kekurangan. Terima kasih Bu. Peserta ini untuk mengisi daftar hadir yang diberikan panitia tadi di kolom chat. Apa ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi di kolom chat untuk link absensinya. Baik, sekali lagi terima kasih pada narasumber yang sudah memberikan pemaparannya di FGD kita di siang hari ini dan juga Bapak Ibu peserta FGD dan terutama adik-adik kita dari pengurus OSIS ya SMA, SMK atau sederajat di kesempatan siang hari ini. Sekali lagi KPU Kabupaten Poso mengucapkan juga terima kasih untuk kegiatan FGD kita di siang hari ini. Dan sekali lagi terima kasih dan selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk menutup acara kegiatan FGD di siang hari ini. Silakan kepada panitia. Baik, terima kasih kepada Bapak Wisnu Pratala sebagai moderator yang telah memandu diskusi pada siang hari ini. Luar biasa FGD pada hari ini ya, dihadiri oleh 257 peserta dan kami mohon maaf kepada peserta yang pertanyaannya belum sempat terjawab pada kesempatan kali ini. Ibu Bapak hadirin yang berbahagia, sampailah kita di penghujung acara pada hari ini. Materi acara dapat diunduh di link yang tercantum dalam kolom komentar pada aplikasi Zoom ini. Terima kasih kepada narasumber, moderator, dan juga para peserta FGD pada siang hari ini. Berikan aplaus virtualnya hadirin sekalian. Semoga setelah mengikuti FGD ini, kita dapat bahwa proses mutarli DPB yang dilakukan oleh KPU Poso saat ini butuh dukungan masyarakat dan instansi terkait.
Dan semoga dengan kegiatan ini masyarakat dan instansi terkait lebih memahami maksud dan tujuan KPU Kabupaten Poso memaksimalkan proses DPB di Kabupaten Poso. Atas nama panitia, kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama penyelenggaraan FGD pada siang hari ini. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam Bapak Ibu yang on kan kamera, minta maaf kita foto bersama ya, walaupun secara virtual. Ya, sudah on. Boleh diangkat tangannya, boleh berekspresi. Terima kasih sudah hadir. KPU Poso the best. Terima kasih Bapak Ibu sudah bersedia. Luar biasa inovasi. Om Wisnu. Luar biasa. Proses luar biasa Bang Wisnu. Terima kasih Bapak Ibu. Ibu Halimah, terima kasih. Om Wisnu. Yanti, mantap. Mantap. Om Wisnu. Terbaik. Aju data di Poso. Ibu Halimah menunggu undangan kabupaten lain. Kalau tahunnya juga mau buat. Secara virtual juga enggak apa-apa. Om Wisnu. Mohon izin William. Om Wisnu. Luar biasa. Adik-adik OSIS, terima kasih ya sudah hadir. Tunggu kami di sekolahmu. Ibu Willianita. Pak Sarul mau buat juga. Pak Marmin, terima kasih Pak. Ya, bagaimana? Mantap. Ibu Willianita. Hadir ya. Pak Sarul berencana mau buat juga. Tidak ada makan siang orang ini, Dang. Doakan Tauna aman dari gempa. Insya Allah bisa buat. Boleh dikirim toli Jo, makan di toli toli siapkan. Ibu terima kasih, SMK GKS Tentena, Pak Leo terima kasih. Ngomong-ngomong tidak makan siang, orang ini makan siang online. Kopinya Pak Nanti yang kesulitan memperoleh sertifikatnya boleh di ini ya, di WA di KPU atau di chat untuk kalau misalnya kesulitan. Oke. Yuk, salam buat semua ya. Saya lihat ada. Mantap. Ditunggu di sekolah, Siap. Pak Wisnu, luring. Jawab tantangan proses. Bikin lagi kegiatan tapi luring.